kita ada promo kredit bebas angsuran, yang dimana Bapak Ibu cukup bayar DP 50% di awal, dan sisanya dibayarkan setelah 1 tahun pemakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang membahas info-info seputar otomotif. Di samping kita ada salah satu mobil Wuling EV yang merupakan mobil Wuling EV ternyaman ya, dan ini juga dia menjadi mobil Wuling termahal juga. Nah, dan kalau ngomongin Wuling satu ini dia memiliki desain yang cukup unik. Secara panjang dia memiliki panjang yang lumayan 4 meter lebih, tapi dia hanya 2 baris ya. Jadi tentunya di dalamnya juga nantinya akan nyaman, akan lega gitu ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran, ini adalah Wuling Cloud EV 2025. Seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya? Nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari Wuling, kebetulan kita lagi ada di Wuling Maju Karawaci. Kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Reja dari Wuling Maju Motor Karawaci. Jika Bapak Ibu ada rencana membeli mobil Wuling, bisa hubungi Reja di 0821 2255 3743. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung di showroom kami, bisa datang langsung ke Wuling Karawaci yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 10, patokannya samping pom bensin Karawaci. Selain melayani pembelian mobil baru, kami juga melayani servis dan pembelian spare part resmi. Jadi Bapak Ibu yang ingin servis mobil Wuling kesayangannya, bisa datang langsung ke showroom kami atau hubungi Reja agar Reja booking jadwalkan servisnya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu antri lagi pas tiba di bengkel kami. Nah, untuk Bapak Ibu yang lagi ada rencana pembelian mobil Wuling terbaru, Reja sudah siapkan promo-promo menarik. Contohnya yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Wuling secara cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial dan bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita ada promo DP ringan, mulai dari DP 10% saja. Contohnya mobil di samping kita, Wuling Cloud EV, DP mulai dari 20 jutaan saja. Lalu kita ada Wuling Bingo, DP mulai dari 15 jutaan. Wuling Almas DP mulai dari 30 jutaan. Wuling Alves kita ada DP 15 jutaan. Dan yang terakhir, untuk Wuling Air EV, Bapak Ibu bisa bawa pulang dengan DP 5 jutaan saja. Lalu kita yang ketiga ada promo angsuran ringan, mulai dari 3 jutaan, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Wuling terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita ada promo bunga ringan. Bunga mulai dari 0% untuk tenor 1-3 tahun. Dan kita juga ada promo bunga-bunga ringan lainnya, mulai dari tenor 4 tahun sampai 8 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau mau beli cash ataupun kredit, kurang lebih sama saja. Karena kita ada bunga 0% sampai 3 tahun. Lalu yang kelima, kita ada promo kredit bebas angsuran, yang dimana Bapak Ibu cukup bayar DP 50% di awal, dan sisanya dibayarkan setelah 1 tahun pemakaian. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menikmati mobil Wuling barunya tanpa memikirkan angsurannya. Lalu yang keenam Bapak Ibu, kita ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang mau menukarkan mobil lamanya dengan mobil Wuling terbaru, Bapak Ibu cukup hubungi Reja saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu, merek apapun, akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita akan berikan paket servis gratis, meliputi oli, jasa, spare part selama 4 tahun atau 50.000 km. Bahkan untuk mobil EV, kita ada
servis gratis selama 15,5 tahun atau 130.000 km. Selain itu, kita akan memberikan garansi mesin untuk mobil bensin selama 5 tahun atau 100.000 km. Dan untuk mobil-mobil EV, kita garansi seumur hidup atau lifetime warranty. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Setiap pembelian mobil Wuling melalui Reja, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung, voucher belanja, atau e-money, atau nano coating tanpa diundi. Dan bagi yang mau test drive, Bapak Ibu bisa hubungi Reja, nanti biar Reja siapkan unit test drive-nya. Dan seandainya Bapak Ibu tidak sempat ke showroom kami, cukup kirimkan alamat rumah, nanti Reja antarkan unit test drive ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ingin cari mobil Wuling, jangan lupa hubungi Reja ya. Ingat Wuling, ingat Reja. Nah, itu tadi kita sudah simak promo-promo menarik dari Mas Reja dari Wuling Maju Karawaci ya. Jadi teman-teman, untuk info seputar pembelian mobil Wuling, nanti teman-teman langsung hubungin Mas Rejanya aja. Nomornya sudah kita lampirkan di deskripsi, berikut dengan info harga lengkap juga di deskripsi. Oke, kita langsung bongkar untuk mobil Wuling EV ternyaman, yaitu Cloud EV 2025. Kita lihat di sini, di atas kacanya dia sudah dilengkapi dengan ADAS yang memiliki beberapa fitur-fitur keamanan aktif untuk mengurangi terjadinya resiko kecelakaan. Di antaranya sudah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control yang dapat menyesuaikan kecepatan kendaraan di depannya ketika cruise controlnya diaktifkan. Ketika ada kendaraan yang lebih lambat, maka dia akan mengurangi kecepatannya secara otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan Band Cruise Assistant, di mana dia bisa melambatkan kecepatannya secara otomatis, misalkan kita lagi berada di tikungan. Lalu dilengkapi juga dengan Forward Collision Warning, dan Intelligent Driving Assist serta Automatic Emergency Braking, di mana ini akan memberikan keamanan karena ketika mendekati objek di depannya sedangkan driver belum menginjak rem, maka dia akan bisa melakukan pengereman otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan Lane Departure Warning yang dapat memberikan peringatan ketika kita lagi berkendara kemudian kendaraan bergeser kanan kiri menginjak marka jalan tanpa menyalakan lampu sen, maka dia akan memberikan peringatan supaya kita bisa mengembalikan kendaraannya ke jalur yang lebih aman juga. Selain itu juga dilengkapi dengan Intelligent Auto High Beam yang dapat meredupkan lampu utamanya di malam hari ketika berpapasan dengan kendaraan lain. Jadi berkendara dengan Wuling Cloud EV ini boleh dibilang selain mobil ternyaman, ini juga mungkin Wuling EV teraman karena sudah mendapatkan ADAS untuk di Wuling Cloud EV ini. Dan kita lihat di sini dari desainnya sendiri ya, dia juga kelihatan cukup unik gitu ya. Jadi namanya Cloud, modelnya awan gitu ya, jadi kayak bulat-bulat gitu ya. Dari depan ini tampilannya dia ada lampu DRL ya, yang sudah LED di kanan kirinya, bahkan lampu senjanya dia seolah menyambung dari kanan ke kiri, ini juga sudah LED. Kemudian lampu utamanya pakai LED proyektor juga gitu ya. Kemudian lampu sennya juga di sini sudah LED, bahkan dia juga dilengkapi dengan corner light. Jadi pada saat berbelok dia akan menghidupkan corner lightnya sehingga sesuai dengan arah dari kendaraan kita untuk lampu yang menyala. Dan kita lihat di bagian tengah di sini juga dilengkapi dengan emblem Wuling, ini di finishing warna chrome. Dan untuk bumper bawahnya ini menariknya dia masih dikasih ruang terbuka gitu ya. Modelnya honeycomb di finishing warna black glossy. Dan dia juga dilengkapi dengan tambahan aksen ornamenlis warna chrome di bagian bawah sehingga menimbulkan kesan yang elegan. Dan yang menarik, di sini juga dilengkapi dengan kamera depan ya, karena sudah dilengkapi dengan kamera 360. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Wuling Cloud EV 2025 yang merupakan mobil Wuling ternyaman untuk kelas EV-nya. Untuk mesinnya, karena judulnya juga EV ya, jadi dibekali dengan mesin motor listrik atau mesin listrik yang berkapasitas di 50 kWh yang memiliki jarak tempuh sampai 460 km ya. Untuk horsepower-nya dia sampai di 134 horsepower dan torsi di 200 Nm. Dan untuk Wuling Cloud EV ini juga dibekali dengan sistem pengecasan AC dan DC, di mana untuk AC-nya itu sekitar 7 jam.
Dan untuk DC-nya itu dari 20% sampai 80% itu kurang lebih sekitar 27 sampai setengah jam gitu. Jadi ini cukup menarik juga. Jadi kalau teman-teman yang buru-buru ini juga nggak harus nunggu lama kalau melakukan pengisian, karena bisa pilih yang AC ataupun DC juga. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya ini dilengkapi dengan velg yang cukup besar ya. Dia modelnya 5 spoke R18 dengan profil ban di 215/55. Rem depannya juga sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan hill start assist juga ya. Lalu di samping sini dia menariknya juga ada set skid ya dengan ornamen warna chrome juga, jadi menimbulkan kesan elegan dari samping. Untuk spionnya di sini di finishing warna body, dilengkapi dengan lampu sin, pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis, dan tentunya sudah connect juga dengan remote-nya atau sudah auto folding. Bahkan dia juga dilengkapi dengan kamera samping di bawah spion untuk spion kanan kirinya karena sudah ada kamera 360. Di bawah kacanya di sini ada garis list berwarna chrome juga yang memanjang dari kaca samping depan sampai ke belakangnya. Jadi seolah-olah menimbulkan kesan yang lebih elegan ya. Dan yang menarik itu handle pintunya, dia modelnya yang model tarik seperti ini ya. Dan ini kalau misalkan kita kunci gitu ya, ini dia itu langsung akan masuk jadi rata dengan bodinya gitu ya. Jadi ini cukup modern ala mobil-mobil mewah juga ya, yang cukup kekinian kayak mobil-mobil di atas 500 jutaan. Dan handle pintu belakangnya juga sama tentunya modelnya. Dan untuk roda belakangnya ini juga sama dengan depannya ya secara desain dan ukuran velgnya. Dan menariknya pengereman di roda belakangnya pun dia juga sudah cakram ya. Jadi depan belakangnya sudah cakram. Di sini juga ada untuk ngecasnya ya. Jadi dia soketnya di sini, ini untuk DC-nya, tapi untuk AC-nya dia ada di depan sebelah kiri. Jadi memang terpisah ya, nggak jadi satu kayak ini, tapi ada dua pilihan AC dan DC. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Wuling Cloud EV 2025 yang memang kelihatan elegan ya dari tampak sampingnya. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas juga dilengkapi dengan roof spoiler ya. Ini modelnya juga cukup elegan dengan tambahan stop lamp di bagian tengahnya sudah LED juga. Menariknya di sini kacanya juga sudah anti embun atau sudah kaca defogger, ada garis-garisnya, tapi memang belum dilengkapi dengan wiper belakang. Ada ornamen garnish list yang seolah-olah menyambung dari belakang sampai ke bodi sampingnya, ini berwarna chrome ya. Jadi menimbulkan kesan elegan juga. Ditambahkan lagi di tengah juga ada emblem Wulingnya berwarna chrome. Dan yang menarik untuk lampu malamnya ini sudah LED bar modelnya ya. Jadi seolah-olah menyambung dari kanan ke kiri. Ini menimbulkan kesan mewah juga. Lalu untuk lampu mundurnya dia ada di bawah, itu juga sudah LED. Kemudian lampu sen sudah LED juga di atas. Kemudian untuk lampu remnya juga sudah LED di atas kanan dan kiri. Kemudian ada emblem Cloud EV di sini berwarna chrome, dan di tengahnya juga dilengkapi dengan kamera belakang. Jadi tadi kita sudah sebutkan ada kamera 360-nya dan ada kamera belakang tentunya. Dan di bawahnya lagi juga ada dua sensor di tengah, dan di kanan kirinya juga ada corner sensor. Jadi ada 4 sensor selain sudah dilengkapi dengan kamera 360 untuk keamanan saat lagi mundur. Dan untuk bumper bawahnya ini juga menariknya ada tambahan list warna chrome ya di bagian bawah yang menimbulkan kesan elegan juga, dan dilengkapi juga dengan lampu reflektor kanan dan kirinya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Wuling Cloud EV 2025 yang merupakan Wuling EV ternyaman. Untuk kuncinya ini sudah keyless ya atau smart key modelnya. Jadi ada tombol lock dan unlock, dan untuk membuka bagasi belakangnya juga gitu ya. Jadi saat kita kunci gitu ya, dia spionnya juga langsung terlipat otomatis dan nyala lampu sen. Jadi sudah auto folding. Begitu pula saat kita unlock gitu ya. Dan yang menarik ada fitur nih ya, kalau misalkan kita bawa kuncinya ini jauh, dia juga ada sistem walkway auto lock nih. Jadi saat kita tinggalin mobilnya, nah dia akan langsung terkunci secara otomatis seperti ini ya. Dan kalau kita mendekat, dia akan terbuka secara otomatis untuk locknya. Jadi ini benar-benar tidak hanya smart key, tapi benar-benar sudah canggih. Jadi kita nggak perlu ngeluarin kunci, bahkan nggak perlu scan-scan gitu ya. Kita tinggal buka, kita lihat interior dalamnya ya, dan dia langsung hidup semuanya juga ya, baik kelistrikannya gitu ya. Dan kalau teman-teman mau hidupin mesinnya, tinggal injak remnya saja.
auto dari depannya dari Wuling Club EV ini dia didominasi warna hitam ya, dari atas sampai bawah. Dan dia juga ada lapisan soft touch di bagian armrestnya, ini sudah dilapis kulit warna hitam juga. Lalu di bawahnya ada lapisan wooden panel ya, menyerupai kayu sampai di speaker depannya ini. Dan menariknya di speakernya ini ada ambient LED-nya juga gitu ya. Kemudian ada tombol-tombol pengaturan window-nya, ini sudah all auto sampai baris keduanya juga. Kemudian ada tombol central lock juga. Dan di sini untuk handle pintunya dia di finishing warna metal gold dan juga ada pegangan pintu gitu ya. Ini dia juga di finishing warna metal gold juga, jadi menambah kesan mewah atau sporty gitu ya dari door trimnya ini. Dan di bawah sini dia juga ada lagi untuk nuansa dari lampu ambient LED-nya, dan di bawah ada speaker juga. Lalu ada tempat penyimpanan terbuka ya, ini cukup besar juga. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya, ngomongin Wuling Club EV ini juga cukup unik juga karena dia cukup simple gitu ya. Jadi nggak banyak tombol-tombol dari kanan ke kiri, ini bener-bener rapi, clean gitu ya. Kemudian di pojokan di sini juga ada tweeter atau speaker tambahan. Lalu ada cup holder juga di sini, dan menariknya ini dia soft touch ya yang di dashboard depan ini. Kemudian ada lapisan wooden panel juga di sini. Kemudian ada tambahan list metal gold juga ya untuk di atas kisi-kisi AC-nya. Kemudian ada tombol untuk rem tangannya di sini. Jadi untuk parkir sudah elektrik seperti ini juga. Dan di bawah dia dilengkapi juga dengan pedal gas dan pedal rem saja ya. Karena semua Wuling Club EV itu tersedia matic aja, tidak ada manualnya. Dan dia menariknya juga mendapatkan footrest juga. Dan untuk ban joknya ini paling saya suka. Jadi ban joknya itu sudah dilapis bahan kulit warna hitam dengan motif wajik-wajik besar-besar gitu ya. Tapi kalau kita duduk itu bener-bener empuk gitu ya, nyaman, halus gitu ya. Jadi ini salah satu keunggulan dari Wuling Club EV. Dan dia di sini juga dilengkapi dengan airbag juga di bagian jok depannya ini ya. Kemudian di sini untuk pengaturannya juga sudah elektrik, baik untuk pengaturan sandarannya, maju mundur gitu ya, dan pengaturan ketinggian joknya juga sudah elektrik. Jadi semua pengaturan kursi di driver ini semuanya sudah elektrik. Dan seperti tadi kita singgung ya, jadi memang langsung semuanya itu sudah hidup. Dan kalau teman-teman misalkan pengen jalan gitu ya, untuk hidupkan mesinnya, teman-teman tinggal injak pedal rem aja gitu ya, supaya di sini juga ready untuk kita berkendara. Kemudian untuk setirnya sendiri dia juga modelnya 2 spoke ya, ini sudah dilapis kulit. Ada nuansa warna-warna metal gold juga di kanan kiri. Di tengahnya juga ada logo Wuling warna metal gold dan lingkaran warna metal gold. Dan tentunya dia dilengkapi juga dengan airbag ya di setirnya ini. Kemudian di kanan ini ada tombol-tombol untuk pengaturan voice command dan pengaturan head unit audionya, bisa dikontrol dari sini juga. Kemudian di kirinya untuk mengaktifkan adaptive cruise controlnya ya. Jadi cukup lengkap juga untuk tombol-tombol di setir. Dan dia juga bisa diatur nih untuk setirnya. Jadi bisa naik turun, kemudian sudah maju mundur juga ya. Jadi sudah tilt dan teleskopik. Lalu di belakang setir sebelah kanan, ini biasanya adalah saklar-saklar untuk menekan lampu-lampu ya. Tapi ini dia justru untuk mengatur wiper depannya ya. Jadi hanya depan, dan menariknya sudah ada pilihan auto. Jadi sudah ada auto rain sensor juga. Yang dimana kalau diaktifkan autonya ketika hujan gitu ya, dia akan otomatis hidup gitu atau nyala untuk wipernya. Kemudian di kirinya dia bukan untuk lampu juga, jadi ini untuk tuas transmisinya nih. Jadi kalau teman-teman misalkan mau parkir ya, tekan tombol yang di samping ini aja. Kemudian kalau misalkan mau mundur itu teman-teman dorong ke depan gitu ya, atau netral di tengah, atau drive-nya ke bawah lagi gitu. Jadi ini kayak saklar lampu gitu ya, untuk hidupkan atau pindah-pindah dari tuas transmisinya. Jadi memang cukup unik dan modern. Dan yang menarik lagi kita lihat ya, dari speedometernya juga ini kayak head unit audio gitu ya. Sudah layar touchscreen, modelnya juga floating seperti ini, jadi sudah OM juga. Untuk kilometernya jelas di sini, ada animasi mobilnya, ini juga kayak nyata gitu ya. Pintu-pintu yang terbuka juga gambarnya kelihatan seperti ini. Lalu untuk indikator lain seperti parkir gitu ya, kilometer ditempuh. Bahkan indikator untuk berapa persen lagi baterainya, bisa menempuh jarak berapa kilo lagi juga ada di sini. Ada indikator eco-nya gitu ya. Jadi cukup lengkap juga dari indikator-indikator yang ada di speedometernya, dan menariknya semuanya sudah digital. Di tengah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya. Ini cukup besar karena 15,6 inch gitu ya. Di sini juga fitur-fiturnya lengkap, bahkan tadi ya. Jadi nggak banyak tombol-tombol, jadi semua kontrol untuk sistem kemudi, lampu gitu ya, semuanya ada di sini. Jadi kita lihat di sini dari buka bagasi di paling bawah sebelah kanan, kemudian tombol auto high beam-nya itu juga di sini, kemudian pengaturan lampunya ya,
di sini juga nih. Jadi teman-teman bisa pilih auto, low, kemudian untuk lampu jauhnya gitu ya. Kemudian lever ketinggiannya juga bisa diatur. Kemudian pengaturan untuk suaranya juga ada di sini ya, untuk head unit audio. Kemudian pengaturan AC juga di sini nih. Jadi untuk pendinginnya, kipasnya di sini, terus rotasi udaranya di sini juga gitu ya. Jadi kita bisa atur semuanya dari head unit audio ini ya untuk AC-nya gitu. Kemudian kita lihat lagi kalau di bagian kanan dia ada kamera 360 juga. Kemudian untuk koneksi ke telepon juga bisa ya dari pairing Bluetooth. Kemudian di sini juga ada fitur-fitur untuk kendaraannya nih, info seputar eco gitu ya, normal, sport, mode berkendaranya, kemudian instrumen kombinasi meternya, kontrol utama gitu ya. Kemudian tombol ESC-nya atau VSC-nya ya. Bisa dari sini, pengaturan bagasi belakangnya, kunci jendelanya bisa dari sini juga. Kemudian yang menarik itu bahkan tombol spionnya tadi nggak ada gitu ya. Jadi pengaturan kontrol spionnya ya dari sini juga nih teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa buka lipat gitu ya. Pengaturan kanan kirinya kayak gini ya. Jadi ini benar-benar dibuat minimalis, semuanya ditaruh di head unit gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak paham ya agak repot, jadi harus benar-benar dipelajarin dulu. Kemudian untuk fitur pengaturannya dari ini ya, untuk koneksi ke gadget semuanya di sini, semua perangkat. Kemudian kita lihat home-nya di sini ya, tampilannya untuk pengaturan kendaraannya nih. Tadi spionnya sudah kita bahas juga. Kunci segala macam, kemudian lampu tadi, ADAS nih. Jadi ADAS-nya juga dari sini ya, mulai dari FCW-nya, auto emergency braking-nya juga, kemudian untuk lane departure warning dan lain-lain gitu ya. Pokoknya pengaturan ADAS di sini, pengaturan kemudi juga di sini. Tadi ya untuk eco normal, kemudian untuk fungsi tombol juga ada mode pemulihan daya gitu ya. Dari pemulihan lemah, standar dan kuat gitu ya. Jadi benar-benar dibuat canggih gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak terbiasa juga nanti agak kagok sedikit gitu ya di awal. Tapi kalau udah terbiasa pasti akan cukup mudah gitu. Apalagi ini sudah ada perintah suara atau voice command ya. Contohnya misalkan kita coba ya. Hi Wuling. Hi Wuling. Halo. Open all window. Maaf, bisa diulang? Hi Wuling. Saya tidak mengerti. Buka. Ulang lagi. Buka semua pintu. Saya bingung. Silakan dicoba lagi. Jadi maaf tadi seharusnya saya pakai bahasa Indonesia gitu ya. Jadi beberapa mobil itu pakai bahasa Inggris jadi terbawa. Kita coba lagi pakai bahasa Indonesia karena dia sudah disesuaikan di Indonesia nih. Hi Wuling. Hi Wuling. Halo. Buka semua jendela. Oke, membuka semua jendela. Nah, jadi kalau teman-teman tadi bingung gitu ya, mungkin bisa diperintah kayak gini. Kita contoh misalkan, Hi Wuling. Hi Wuling. Hi Wuling. Hi Wuling. Halo. Nah, ini kalau terbuka memang agak samar-samar mungkin suaranya ya. Maaf, bisa diulang? Dan kalau dia nggak paham, dia akan counter balik gitu. Dan Saya tidak mengerti. Bisa diulang lagi? baik kakak. Saya bingung. Silakan dicoba lagi. Oke. Nah, kalau teman-teman males teriak-teriak, di bagian kanan sebenarnya juga ada tombol nih. Ini nggak perlu high wuling gitu ya. Tinggal tekan tombol. Tutup semua jendela. Oke, menutup semua jendela. Atau kita coba untuk nyalakan lampu gitu misalkan ya. Hidupkan semua lampu utama. Oke, lampu posisi dinyalakan. Terus misalkan hujan. Hidupkan wiper depan. Hidupkan wiper. Oke, menghidupkan wiper. Matikan wiper. Oke, mematikan wiper. Nah, jadi kalau teman-teman tadi misalkan ngerasa kesusahan gitu ya, masa mau ngidupin lampu harus cari-cari di head unit gitu kan, agak ribet kan. Nah, teman-teman bisa pakai perintah suara tadi. Jadi untuk hidupkan lampu, nyalain wiper gitu ya, untuk kontrol beberapa fitur kendaraan itu
cuman di perintah-perintah aja, bisa tekan tombol atau bisa pakai halo wuling atau high wuling gitu ya. Jadi cukup menarik juga. Nggak jadi Mbak. Jadi ini akan memberikan suasana yang baru, yang fresh, dan tentunya teman-teman akan ngerasain ini adalah mobil zaman sekarang, mobil yang canggih gitu ya secara keseluruhan. Lalu di bawah head unit audionya di sini ada blower AC-nya ya, ada dua dengan model kayak ada tombol di tengahnya itu warna metal gold gitu ya untuk biasanya ya, dan ini seolah-olah dia menyambung sampai ke sisi AC sebelah kiri gitu ya. Jadi tampilannya itu lurus, model garis gitu ya, jadi kelihatan minimalis juga. Dan menariknya di bawahnya juga dilengkapi dengan ambient LED juga gitu, yang tentunya ini bisa dirubah-rubah untuk warnanya. Dan di atas ini sebelah kiri juga dia ada lapisan wooden panel juga, menambah kesan mewah juga gitu ya, atau premium. Dan menariknya tadi ini dashboardnya empuk di sini. Dia juga ada satu cup holder untuk penumpang depan, bahkan dilengkapi juga dengan airbag juga ya untuk penumpang depan. Dan di pojokan atas di sana juga ada tweeter juga ya. Dan di bawah sini di dashboard kirinya juga ada satu laci penyimpanan tertutup gitu ya, untuk nyimpan standar gitu ya. Dan secara keseluruhan kita lihat sekali lagi ya, untuk tampilan dashboardnya ini memang benar-benar cukup minimalis gitu ya, tapi nuansanya kelihatan modern dan mewah. Kemudian di tengah ini dia cukup menarik ya, jadi ada cluster yang tampilannya itu kayak floating atau melayang gitu ya. Jadi ini cukup unik juga gitu ya, dan dia juga ada finishing warna wooden panel juga di kanan kiri, kemudian melingkar ke depan. Ini menimbulkan kesan mewah, bahkan dilengkapi juga dengan ambient LED nih di bagian kanan kirinya ini melingkar ya. Jadi kelihatannya itu mewah juga gitu ya di tengah ini. Dan dia juga dilengkapi dengan 3 cup holder di sini. Kemudian ada wireless charger juga, dan untuk naruh handphone juga di samping kanannya di sini. Dan dia juga dilengkapi dengan console box, ini sudah dilapis kulit juga ya, warna hitam. Dan kalau dibuka boxnya, ini juga cukup besar gitu ya untuk penyimpanan, bahkan dia juga dilengkapi dengan satu power outlet di dalamnya. Selain itu, dia juga dilengkapi dengan box lagi di bawah sini nih. Jadi kalau kurang di atas, di bawah ada tempat penyimpanan lagi tertutup seperti ini. Dan ini juga dilengkapi dengan 2 port USB standar nih, jadi bisa buat ngecas juga. Dan salah satunya ini juga terintegrate dengan head unit audionya juga. Lalu di plafon atasnya di kiri di sini juga ada sun visor ya, lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup, dan ada lampu tambahannya juga LED di sini. Kemudian di tengah ini juga ada lampu utamanya ya untuk lampu cabinnya. Ini dia sudah LED juga nih ya, tampilannya juga kelihatan elegan dengan indikator ke pintu juga, kalau ada yang pintu terbuka gitu ya dia akan nyala otomatis, dan ada untuk tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya. Untuk spion dalamnya di sini sayangnya masih standar gitu ya. Dan di bagian kanan dia juga ada sun visor lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup, dan ada lampu tambahan LED juga. Lalu di kanan kiri joknya ini juga dilengkapi dengan seat belt ya, sudah 3 titik penguncian kanan kiri dengan teknologi pro tensioner dan force limiter juga. Di atas joknya juga ada headrestnya, ini sudah adjustable ya, jadi teman-teman bisa atur ketinggiannya, bahkan bisa dibongkar pasang juga. Dan tentunya jok depannya untuk penumpang depan juga ada airbagnya juga nih, jadi total sudah ada 4 airbag di bagian depan ini. Dan menariknya lagi itu pengaturan kursi penumpang depan itu sudah elektrik juga ya, jadi untuk maju mundurin jok ataupun untuk pengaturan sandarannya semuanya sudah elektrik juga. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya ya. Nah, untuk door trim di baris keduanya juga sama kayak depannya. Jadi di bagian atas dan secara dominan ini dia bahan hard plastik ya, kecuali di bagian armrestnya ini ada lapisan soft touch juga gitu, kulit warna hitam. Dan ada lapisan ornamen wooden panel juga dengan tambahan speaker di atas ini dengan ambient LED juga. Ada tombol power window-nya juga sudah auto ya, warnanya dia metal gold. Begitu pula dengan handle pintu, dan pegangan tangannya juga warna metal gold di atasnya. Lalu ada speaker lagi di bawah, dan ada tempat penyimpanan atau door pocket. Kita masuk dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris keduanya ya. Dan ngomongin interior baris keduanya, ini menurut saya posisi paling nyaman ya. Karena selain joknya tadi empuk banget gitu ya, kalau teman-teman rasakan, itu juga dia lega di sini ya. Dan ini juga ketinggiannya itu pas gitu ya. Kemudian di bagian headroomnya ini juga cukup tinggi, dari tinggi saya 197, ini juga masih 10 jari lebih dikit gitu ya. Cukup tinggi juga. Di kanan kirinya ada pegangan tangan retract, lalu ada lampu cabinnya, ini juga kanan kiri sudah LED.
Kemudian di sini dilengkapi juga dengan seat belt kanan kiri 3 titik penguncian. Bahkan kalau diisi bertiga, ini juga dia dapat seat belt juga ya 3 titik ya. Dan kita coba di tengah ya. Ini nyaman juga ya karena nggak ada gundukan di bawah ini. Ya. Oke, kemudian headrestnya juga di sini 3 juga dan semuanya sudah adjustable. Dan kalau teman-teman misalkan lagi berdua atau sendiri, ini juga ada armrestnya juga nih. Jadi tentunya lebih nyaman nih kalau lagi berdua. Jadi ada sandaran tangan di sini ya. Walaupun ini ada cup holder gitu ya. Kalau ditaruhin cup holder, misalkan berdua ya jadinya agak nyangkut gitu ya. Tapi ya kalau nggak ditaruhin botol minum, ini tentunya menambah kenyamanan juga. Dan di sini dia juga ada isofix juga. Jadi kalau teman-teman yang masih punya baby, pengen nambah kursi baby, ini cukup praktis, tinggal ikat di sini aja. Di depannya juga ada kantong-kantong di sini, kanan kiri juga sudah dilapis kulit. Ada blower AC baris keduanya juga dari bawah sini. Dan di bawah di sini juga ada satu port USB ya, model standar, dan ada tempat penyimpanan terbuka juga di bawahnya ini. Untuk buka bagasi belakangnya ini cukup menarik. Jadi kalau teman-teman misalkan bawa barang gitu ya, nggak bisa ngeluarin kunci di kantong atau di tas, teman-teman bawa barang repot, itu cukup dekat aja. Ya, kita langsung mundur. Dia akan membuka secara otomatis. Jadi kita tinggal masukin barang aja, cukup praktis, nggak perlu ngeluarin kunci. Atau teman-teman juga bisa buka tutup kunci pakai remote-nya langsung. Kalau misalkan lagi jauh gitu ya, ada yang pengen buka bagasi, bisa juga kita manfaatkan remote-nya. Bisa untuk nutup dan buka juga ya remote-nya. Di sini tombolnya. Kemudian teman-teman juga bisa buka tutup dari yang ada di head unit audio juga ada ya. Ada bisa dibuka secara touchscreen gitu ya. Nah ini saya ngedeket langsung membuka otomatis. Gitu ya. Atau teman-teman bisa tutup dari sini juga. Atau yang terakhir, kalau buru-buru bisa langsung dari sini juga nih. Jadi ada 4 cara, semuanya sudah elektrik gitu ya. Dan ngomongin bagasinya sendiri, karena mobil 3 baris, dimensinya cukup panjang gitu ya. Tentunya ini akan berpengaruh di bagasinya juga gitu ya. Jadi bagasinya cukup luas juga gitu ya, cukup lebar gitu. Dan ini juga karpetnya rata dengan bodi bagasinya. Dan kalau teman-teman perlu bagasi yang lebih luas lagi, teman-teman masih bisa lipat jok baris keduanya ya. Ini pelipatannya memang agak kurang ya, karena dia harus dari depan nih. Oke, nah ini untuk mode dari pelipatan jok baris keduanya, dia hampir rata dengan lantai juga nih. Jadi ini akan memudahkan kita kalau memang perlu bagasi yang panjang dan lebar gitu ya. Dan kita buka untuk di bawah karpetnya, di sini juga ada storage lagi ya untuk menyimpan toolkit. Kemudian barang-barang apa gitu ya, seperti charger mungkin gitu, atau teman-teman yang barang-barang kebutuhan untuk di mobil bisa ditaruh kayak gini. Dan ini bener-bener gede banget gitu ya. Dan selain itu juga ada lampu bagasinya juga, ini sudah LED. Nah itu tadi kita sudah membongkar spek dan fitur lengkap dari Wuling Cloud EV 2025 ya. Jadi secara desain memang ini memiliki desain yang cukup unik, tapi memiliki ruang kabin yang cukup nyaman, cukup lega ya. Dan ini boleh dibilang adalah Wuling EV ternyaman. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Wuling Cloud EV ini ataupun Wuling tipe-tipe lainnya, teman-teman langsung aja hubungin Mas Reza ya. Nomornya ada di bawah, di deskripsi juga kita lampirkan. Jadi teman-teman yang pengen tahu harga netnya berapa, mungkin kalau ada diskonnya, atau pengen tahu hitungan kreditnya, bahkan mau janjian test drive atau lihat unit, langsung aja bisa hubungin Mas Reza di nomor yang ada di bawah. Nah cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan diteruskan di kolom komentar. Saya Andi Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.